toh? Buku terjemahan. Buku terjemahan Al-Quran toh? Iya. Kalau kau baca di situ mulai dari pelangkah ada satu kalimat yang saya tidak tahu mananya, catat pensil. Oh, tidak apa-apa Al-Quran kita itu kok toh? Bagus. Kalau perlu nanti itu ditahkik lagi punya itu. Jadi ada satu kalimat berapa kalimat tidak tahu artinya harus catat di situ. Ini artinya. Memang harus begitu. Karena saya juga pernah melakukan seperti itu dulu sama teman saya namanya Ali Sultan, karena waktu pertama sampai ketika membaca Al-Quran harus. Jadi ada Al-Quran saya itu di rumah penuh dengan pensil, terjemahannya di atas. Ya kalau kita tidak tahu artinya kemudian apa, harus dicari di buku di buku terjemahan. Ya, jangan sampai Al-Quran saja yang 30 juz itu yang kita sering baca ini bangga-banggakan kepada orang. Ternyata kita sendiri tidak tahu. Saya tidak mengatakan tafsirnya toh. Saya nggak mengatakan tafsirnya, terjemahannya, artinya saja dulu. Terjemah kalau artinya sudah terlalu apa namanya? Enggak. Makanya kita pergunakan kesempatan pada bulan Ramadan ini karena Al-Quran itu erat sekali kaitannya dengan bulan Ramadan, karena disitulah turun Al-Quran. Makanya ada ulama yang mengatakan andai kan bukan karena Al-Quran katanya turun pada bulan Ramadan, tidak akan dimuliakan bulan Ramadan seperti ini. Karena memang Al-Quran turun di situ. Nah, saya kalau untuk mengingatkan teman-teman sekalian tentang pahalanya baca Al-Quran, saya kira sudah tahu semua hadisnya. Tidak perlu lagi di terlalu banyak disebutkan. Cuma saya sebutkan satu hadis itu bahwa perlu ditahu bahwa Al-Quran itu dengan puasa yang kita sebutkan tadi yang erat sekali dengan bulan Ramadan itu, di hari kemudian itu berhak untuk mengadu sama Allah untuk memberikan jaminan syafaat terhadap orang yang melaksanakannya. Ada hadisnya itu Al-Quran was-shaumu yashfa'ani yaumal qiyamah. Fakal Al-Quran atau as-shaum itu Rabbi. Kalau umpamanya puasa mengatakan Rabbi minatuhu minat ta'ami wasyarab fasyaffi'ni fi wa yushfa'ala. Begitu pula tadi Al-Quran manatuhu minan naum itu. Karena umpamanya kita pada bulan Ramadan tidurnya cuma 1 jam, bangun lagi mengaji dan seterusnya karena semangat yang tinggi itu manatuhu minan naum dan seterusnya. Fasyaffi'ni fi fayusfa'ani lah. Jadi Al-Quran berhak. Jadi bercerita nanti Al-Quran di hari kemudian kita baca itu. Tapi tak usah lagi berpikir, tak usah untuk pikirkan bagaimana. Nanti di hari kemudian itu kita tidak tahu urusannya. Yang jelasnya penyampaian Rasulullah kepada Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa puasa dan Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca di hari kemudian akan memberikan syafaat. Itu barangkali satu motivasi yang sangat erat sekali kaitannya terhadap bulan Ramadan, yang itu puasa dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang golongan yang mengabaikan Al-Quran. Karena seperti dalam Al-Quran itu, ini saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman tahun 1 kemarin. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini pengaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah terhadap umatnya. Meskipun ada terjadi perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan ini ayat turun ketika khusus untuk orang-orang kafir Quraisy karena waktu itu melecehkan Al-Quran dan tidak mau mendengar. Ada juga ulama mengatakan tidak, itu katanya waktu Rasulullah masih di dunia. Ada juga ulama mengatakan tidak, ini pengaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nanti ini termasuk di hari kemudian. Dan itu yang dirajikan oleh yang diikut oleh Al-Qasimi dalam tafsirnya, boleh untuk ini dan boleh untuk itu. Jadi bisa saja Rasulullah mengadukan nanti umatnya di hari kemudian, jangan sampai kita masuk di dalamnya toh. Wa qala Rabbi, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan itu kan sudah terbukti sekarang. Mengabaikan Al-Quran, mengabaikan dari segi membaca. Tidak perlu dulu kita sampai dulu kepada mengabaikan Al-Quran dalam tingkat mengamalkan hukum-hukumnya toh. Membacanya saja dulu. Membacanya saja dulu. Saya tuh kemarin pulang ke Indonesia sempat juga disuruh bukan tahlil Ramadan ya, disuruh membawakan
majelis pengajian setiap habis maghrib, termasuk ayat ini saya angkat dan saya tantang satu kabupaten, saya tantang itu. Coba kita sekarang lihat, apa namanya, kaset-kaset yang ada di rumah kita itu, mungkin ratusan berjejeran kaset di rumah kita, satu pun mungkin tidak ada kasih Al-Quran tuh. Itu saya tantang seperti itu. Coba, mungkin 50-an, ratusan, tapi ternyata satu pun kasih Al-Quran tidak ada. Itu kan termasuk mengabaikan. Masa dari 100-an kasih yang ada tuh satu pun tidak ada. Kalau kita kan ratusan file-file dalam komputer, ternyata yang namanya kan film, apa namanya, nyanyian, terus filenya Al-Quran cuma satu. Al-Quran cuma satu. Coba kalau coba antum koleksi itu apa namanya, muratil yang ada tuh, koleksi semua. Jadi bisa karena nanti jadi untuk ayat pertama lain lagu-lagunya, yang kedua lain lagi tuh, ayat ketiga. Jadi seperti itu. Karena jadi saya tidak mengatakan tadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk dalam luar lingkup orang-orang yang mengabaikan Al-Quran seperti yang dikatakan pengaduan Rasulullah SAW terhadap kepada Allah terhadap umatnya yang mengabaikan Al-Quran. Dan saya mengatakan tadi saya tidak perlu terlalu jauh ke tingkat yang tinggi mengabaikan dalam hal aplikasikan hukum-hukum. Batas itu saja, membaca saja, belum masuk mengabaikan dari sekan seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim itu ada 5 mengabaikan dari membaca, mengabaikan dari mentadabburi, mengabaikan dari apa namanya mengamalkan yang ada, mengabaikan dari berobat dengan Al-Quran. Jadi tidak perlu kita terlalu tinggi, ini saja dulu membacanya, dikoreksi diri lagi kita, introspeksi sejauh mana kita membaca Al-Quran, sejauh mana kita sudah membaca Al-Quran. Padahal tidak apa namanya, seperti saya katakan tadi kan sebenarnya tidak susah kan, tidak susah. Cuma itu masalah ya, masalahnya masalah keinginan dan masalah niat dan masalah iman. Makanya nanti apa namanya, setelah nanti Ramadan, jangan Ramadan tidak terjadi seperti itu lagi. Kemudian kaitan yang berikutnya adalah mungkin ada baiknya erat sekali kaitannya juga dengan silaturahmi. Tadi kita bagaimana pada bulan suci Ramadan ini, kalau ada yang belum sempat telepon orang tuanya, diteleponlah, atau mengucapkan ditelepon orang tuanya. Jangan saya kan ada yang begini, saya lihat ada begini, banyak teman-teman itu di Kairo beli akun 50, telepon orang tuanya 5 menit, sisanya orang lain, kan terbalik tuh. Telepon orang tuanya 5 menit, sisanya itu adalah apa namanya, calon keluarga. Mana-mana tuh bagus kalau satu calon keluarganya, kalau 10 ke sini sudah melempung ke Bandung, ke Makassar lagi. Anda katanya Palembang, Pak, Jakarta lagi. Jadi artinya ini adalah silaturahmi yang erat sekali sekaitannya dengan surah. Artinya kalau kita dalam luar lingkup di sini apa namanya sebagai mahasiswa Mansura, ya haruslah kita setelah kemarin kita mungkin bergelut di padang pasir itu, dulu ya mungkin ada gesek-gesekan yang tidak adil lah. Kita silaturahmi dan saling memaafkan. Makanya mungkin salah satu ini fungsi Ramadan. Saya kira itu apa namanya, apa yang mesti kita perbaiki dalam bulan Ramadan. Kalau 3 itu cukup, apa namanya, yang keempat Al-Quran, apa tadi, puasa yang tadi, silaturahmi, kemudian juga masalah salam, termasuk juga masalah tarwih. Jadi usahakan bahwa jangan sampai kita ketinggalan salat jamaah pada bulan Ramadan. Itu adalah latihan. Setelahnya berlanjut setelah apa namanya bulan Ramadan, itu latihan. Jadi salat, puasa, Al-Quran itu sendiri dengan silaturahmi harus diperbaiki. Kemudian yang setelah itu apa namanya, kita keluar setelah Ramadan lewat, apa hasil? Karena perlu diketahui tadi seperti saya katakan, saya ulangi bahwa karena Ramadan adalah syahrut tarbiyatul imaniyah, adalah bulan apa namanya penempahan atau pengujian iman. Jadi seyogianya kita nanti keluar dari bulan Ramadan itu iman kita bertambah tuh.
Iman kita